Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Amalia dari Universitas Indonesia jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan cashier management pada modul point of sale di UDU 16. Oke, jadi pertama saya sudah menyiapkan sebuah skenario. Jadi skenario-nya adalah ada sebuah toko sepatu yang memutuskan untuk menggunakan modul point of sale untuk kegiatan kasir sehariannya. Nah, toko sepatu ini memiliki satu manajer dan 2 karyawan. Lalu manajernya itu bisa melakukan semuanya karena dia manajernya ya. Namun karyawannya hanya bisa melakukan kegiatan kasir saja seperti melayani customer dalam pembelian barang. Jadi dia nggak bisa ngubah yang lainnya kayak misalkan ngubah harga atau ngubah nama produk gitu. Lalu suatu hari ada seorang customer bernama Mingyu ingin membeli satu heels dan satu sepatu cats yang akan dibayar di kasir secara cash. Lalu Mingyu ini dilayani oleh karyawan yang bernama Scoops. Oke, kita langsung saja coba simulasi ini. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke UDU kita di lokal sebagai admin atau sebagai manajer ya. Lalu di sini kita harus pastikan bahwa kita telah nge-install modul point of sale. Kalau belum install tinggal klik aja activate. Terus kita juga menginstall modul employees. Oke, terus sebelum kita memulai cashier manajemennya, kita persiapkan dulu employees-nya. Jadi tadi kita ada satu manajer dan satu karyawan sesuai skenario. Nah, manajer di sini ceritanya administrator atau admin, dan karyawan ini ada dua nih, ada Jun dan ada Scoops. Nah, cara buat karyawannya tinggal ke employees aja, terus klik new, dan diisi aja datanya. Lalu seperti ini nanti. Oke, setelah kita sudah mempersiapkan employees-nya, kita juga harus mempersiapkan produk yang ingin dijual nih. Nah, karena toko sepatu, jadi kita ke inventory, terus kita ke products. Nah, di sini kita bisa buat products baru dengan klik new button dan ya udah kita buat products baru aja. Nah, di sini saya sudah membuat 3 produk ya, yaitu flat shoes, heels, dan sepatu cats. Ceritanya ini karena berdasarkan skenario toko sepatu gitu ya. Oke, setelah kita sudah mempersiapkan produk juga, kita bisa langsung ke point of sale dan memulai simulasi cashier manajemennya. Nah, di sini kita bisa ngelihat dashboard dari point of sale seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus nge-config dulu nih. Sebelum kita make new session, kita harus nge-configurations, terus ke settings. Nah, karena berdasarkan skenario ini, kasir ini bisa dilakukan oleh satu manajer dan 2 karyawan gitu ya. Jadi kita di setting ini kita checkbox untuk multi employees per session gitu. Nah, terus kita masukin allowed employees itu ada administrator sebagai manager dan ada Jun dan ada Scoops gitu. Nah, nanti setelah kita udah masukin ini, kita tinggal klik save button. Nah, setelah itu jadi bisa dilihat bahwa kalau dengan multi employees ini kita bisa masuk ke sessions dengan multi employees gitu, multi pengguna gitu. Kita bisa sebagai Jun, bisa sebagai Scoops, bisa sebagai manager. Nah, supaya ada keamanan ya, biar nggak ganti-ganti pengguna gitu ya, kita bisa ke employees. Terus kita klik employees-nya. Terus kita ke HR settings. Nah, di sini ada nih point of sale pin code. Nah, kita set pin code-nya gitu. Mau berapa nih terserah. Kalau saya di sini 1 2 3 4 biar gampang. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti saat masuk ke sessions ditanya dulu code-nya. Jadi ini bisa ngeverifikasi bahwa yang menggunakan session ini beneran si Jun gitu. Nah, untuk terus save aja. Nah, untuk implementasinya langsung aja kita, oh ya, jangan lupa dilakukan ulang untuk ke employees lainnya. Di sini juga udah ada pin code-nya. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita ke point of sale, kita ke new session. Nah, di sini kita pilihnya yang select cashier biar bisa menggunakan pin code. Kalau ini scan bar
barcode gini kita tadi nggak generate, jadi kita langsung aja ke select cashier. Nah, di sini kita bisa milih mau jadi mana. Misalkan kita tadi mau jadi June. Nah, di sini ditanyakan passwordnya. Nah, dengan kayak gini, jadi nggak sembarang orang bisa menggunakan akun si June ini gitu. Nah, kita bisa masuk 1, 2, 3, 4. Oke. Kita bisa open sessions. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya seperti ini. Lalu di sini bisa dilihat bahwa dia itu ya bisa ngelakuin semuanya gitu, bisa milih customer, bisa ngelakuin semuanya gitu ya intinya. Nah, kita di sini di sebelah kanan bisa dilihat bahwa kita masuk sebagai June gitu ya. Kita bisa ganti sebagai cashier lainnya, misalkan kita mau jadi manager gitu. Nah, terlihat bahwa kalau admin atau manager ini, selain dia bisa melakukan semuanya, dia bisa nge-close session saya gitu. Sementara kalau misalkan jadi June atau Scoops, dia nggak bisa nge-close session saya gitu, karena dia hanya karyawan gitu. Jadi, kita coba untuk nge-close session saya, sorry. Nah, lalu tapi cashier management ini kurang baik karena karyawan-karyawan yang lain masih bisa melakukan perubahan harga dan lain-lain. Misalnya kita ke June dan kita klik gitu ya, fetch shoes. Nah, kita tuh bisa ngubah harganya. Nah, kita bisa gitu ngubah harganya. Nah, kita nggak mau hal ini terjadi biar nggak ada manipulasi gitu ya. Jadi kita mau hal ini hanya bisa dilakukan oleh manajer, sedangkan karyawan nggak bisa gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah selanjutnya kita close dulu sessionsnya karena kita akan setting ulang. Oke, sekarang kita ke configurations, ke settings. Nah, terus di bagian pricing, ini ada price control. Nah, ini restrict price modification to managers only gitu. Jadi kita tinggal cek aja. Sebenarnya di sini bisa setting-settingan yang lain, bisa diekspor. Cuman untuk skenario saat ini, sesuai dengan ininya, jadi tidak dapat melakukan close sessions atau mengubah harga barang gitu ya. Nah, jadi tadi kita check the box and then kita klik save button. Oke, udah di save, kita langsung aja klik new sessions, kita lihat apakah ada perubahan. Kita masuk sebagai karyawan 1, yaitu June. Nah, bisa dilihat bahwa price ini nggak bisa dipencet, udah disable gitu. Jadi karyawan nggak bisa ngubah-ngubah price dari produk-produk gitu. Berdasarkan skenario bahwa suatu hari ada seorang customer bernama Mingyu ingin membeli 1 heels, 1 sepatu cats secara cash di kasir dan dilayani oleh Scoops. Jadi kita bisa ganti ke Scoops. Oke. Setelah kita ganti ke Scoops, ceritanya Scoops ini melayani customer Mingyu. Nah, pertama kita pilih dulu customernya dengan klik ini di bawah, terus kita pilih Mingyu. Nah, terus kita pilih nih produk cat. Tadi dia belinya 1 heels dan 1 sepatu cats. Nah, setelah udah, kita bisa langsung payment gitu. Nah, di payment sesuai skenario juga bahwa dia bayar secara cash, jadi kita pilihnya payment methodnya cash. Nah, ceritanya di sini dia udah cash secara langsung gitu ya, maksudnya 300 ya gitu. Nah, bisa langsung aja validate. Nah, maka struk atau resipnya langsung ada gitu ya. Nah, struk ini bisa dikirimkan melalui email dengan klik ini, icon pesawat, sampai ada email send, atau juga bisa kita print gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini gitu. Nah, sebenarnya untuk proses pembelian dari customer udah selesai sampai sini. Namun ada beberapa yang ingin saya tunjukkan lagi, bahwa
dengan kita memakai, sebentar, kita tutup dulu sessionsnya. Oke, nah dengan kita memakai point of sale ini, sebenarnya keuntungannya juga semua aktivitas kasir tuh jadi tercatat dengan rapi gitu. Nah, lihatnya di mana? Mungkin kita sebagai manajer mau lihat kan, hari ini ada penjualan apa aja dan siapa yang melayani gitu-gitu. Nah, kita ke cara lihatnya, kita ke modul point of sale, terus kita ke orders, terus kita ke orders. Nah, di sini kelihatan ya bahwa udah ada nih customer siapa, terus struk number itu berapa gitu. Nah, kita juga bisa group by sessions. Jadi kayak kalau sessions pertama mungkin hari pertama gitu ya, atau shift pertama ini pembeliannya apa aja, atau bisa juga group by kasir gitu. Jadi karyawan Scoops udah melayani 2 pembelian nih gitu. Atau data-data lainnya, misalkan di order sini. Ini bisa di explore kembali. Oke, seperti itu untuk simulasinya. Lalu yang terakhir, mungkin ini sedikit materi tambahan bahwa produk-produk yang tadi sudah kita buat, kita ke point of sale, products ya. Nah, ini itu sebenarnya ketika kita buat produk, tidak semerta-merta langsung ada di POS atau point of sale gitu. Yang harus kita lakukan itu adalah, misalkan tadi Heels gitu ya. Nah, di Heels, kita itu harus ke inventory. Maaf, bentar. Ke sales. Oke, kita harus ke sales. Abis itu kita check box untuk yang available in POS gitu, point of sale. Nah, kalau kita check box baru dia akan muncul di POS ya. Kalau misalkan kita hapus, misalkan kita uncheck gitu ya. Ini Heels, kita uncheck, kita save. Terus kita kembali ke new sessions. Nah, bisa dilihat bahwa Heelsnya hilang gitu, karena nggak dicek tadi. Jadi ini merupakan pengetahuan tambahan ketika setelah membuat produk, kita harus cek box untuk point of sale biar muncul, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.